Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Andes Potiperas Tepu dengan NPM 221506180. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Jadi yang pertama, definisi dari teori dan bahasa otomata itu sendiri adalah bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer, yang dimana ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jadi pada bahasa komputer itu dia memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat pada bahasa tingkat rendah itu ada contohnya bahasa mesin, kemudian bahasa tingkat menengah, contohnya itu bahasa assembly, dan bahasa tingkat tinggi, contohnya itu seperti C++, Java, dan PHP. Nah, jadi setiap bahasa itu agar dia bisa dipahami sama mesin, dia membutuhkan yang dinamakan penerjemah. Jadi apabila setiap kali kita mengoding, itu bahasa, contohnya kita mengoding bahasa C++, itu adalah bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasanya itu akan diterjemahkan oleh interpreternya atau penerjemahnya ini, sehingga bisa dipahami oleh mesinnya itu tadi. Nah, untuk penerjemahnya itu tadi dinamakan compiler, bukan interpreter. Jadi untuk mesinnya itu bisa memahami bahasa pemrograman, itu membutuhkan yang dinamakan dengan compiler. Kemudian ada lagi definisi lain dari teori bahasa dan otomata, itu mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Input pada mesin otomata itu dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin, dan mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Nah, untuk bisa diterima atau tidaknya itu tergantung pada apakah dia itu berakhir di final state atau tidak. Nah, jadi di sini bisa kita lihat mesin otomata sederhana, di mana Q itu dia menggambarkan state-nya, jadi Q0 itu state ke-0 atau initial state, kemudian Q1 state pertama, Q2 state kedua, dan seterusnya. Jadi ada di sini lingkaran yang berbeda dengan lingkaran yang lain. Jadi lingkaran yang di sini dia memiliki 2 garis. Nah, untuk lingkaran ini dia berarti adalah final state-nya. Jadi pada mesin otomata sederhananya ini, dia final state-nya itu adalah Q3 dan Q4. Nah, contohnya itu kita mulai dari initial state-nya, yaitu Q0. Kita berikan input A masuk ke Q1, kemudian kita beri input D, dia masuk ke Q2. Jadi di sini kita bisa berikan input A, maka dia akan berakhir di final state Q3. Apabila kita memberikan input U, maka dia akan berakhir di final state Q4. Tetapi apabila dia berakhir di final state, dia itu akan diterima inputannya. Inputannya tadi itu apabila berakhir di final state Q4 adalah ADU. Tetapi apabila kita kemudian memberikan input D, maka dia berakhir di state Q5, yang dimana ini bukanlah final state, sehingga inputannya itu tidak diterima. Inputannya itu adalah ADD. Jadi ada inputan yang diterima atau tidak. Yang diterima itu adalah ADA dan juga ADU. Tetapi yang tidak diterima itu adalah ADD. Bisa ada juga inputan lainnya yang tidak diterima seperti AD, yaitu dia berakhir di Q2 atau cuman inputan A saja, yang dimana dia akan berakhir di Q1. Atau sama sekali tidak diberikan inputan, maka dia tetap di Q0 ya. Baiklah, yang selanjutnya itu simbol dan string. Jadi untuk simbol sendiri dia artinya suatu entitas abstrak yang tidak digambarkan secara formal.
yang tidak didefinisikan atau yang tidak digambarkan atau didefinisikan secara normal. Contohnya itu seperti angka A ini, setiap orang itu memiliki bentukan A-nya masing-masing, tapi pada akhirnya dia memiliki bentuk yang mirip dengan simbol yang ini, simbol A ini. Nah, untuk string sendiri dia itu adalah kumpulan dari simbol-simbol. Jadi di sini ada string A, B, B, A, C, itu kumpulan dari simbol huruf-huruf seperti A, B, dan C. Kemudian ada panjang string. Jadi panjang string itu adalah jumlah dari simbol yang membentuk stringnya itu tadi. Jadi di sini string A, B, B, A, C dia panjangnya itu 5, dan untuk OPPA dia itu panjangnya 4 karena ada 4 simbol yang membentuk string tersebut. Baiklah, yang berikutnya itu adalah finite state atau mata. Jadi itu adalah mesin abstrak yang berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Ini mekanisme kerja finite state atau mata ini diterapkan pada analisis leksikal, teks editor, protokol, dan komunikasi jaringan. Jadi pada FSA ini ada dia deterministic finite state automata dan juga ada non-deterministic. Nah, jadi berikut ini adalah simbol-simbol pada transisi di FSA. Jadi panahnya ini dia menggambarkan arah atau perubahan dari state-nya. Contohnya di sini dia state awalnya itu even, kemudian dia diberikan input 1, kemudian ada panah. Panah ini berarti transisi yang terjadi, yaitu perubahan dari state even ke state odd. Perubahan dari state ganjil, genap jadi ganjil, karena angka input yang diberikan itu adalah 1, yang mana itu adalah ganjil. Kemudian di sini ada pernyataannya secara formal. Di sini ada Q yang itu himpunan state, kemudian ada selain itu menyatakan himpunan simbol input, kemudian ada juga yang menggambarkan fungsi transisi. Q0 itu state awal, dan juga F yaitu himpunan state akhirnya. Dan jadi di sini bisa kita lihat dia ada state-nya 2, yaitu odd dan even, yaitu ganjil dan genap. Kemudian inputannya itu ada 0 dan 1, dan untuk state awalnya itu atau Q0-nya itu adalah even, yaitu genap, dan final state-nya itu odd. Jadi ada beberapa input yang bisa diberikan. Misalnya kita mau memberi input 10, 10. Jadi kita mulai dari even, kita berikan input 1, dia berpindah ke odd, kemudian kita berikan 1 lagi, kita berikan 0, maka dia tetap ada di odd. Kemudian kita berikan 1 lagi, berpindah ke even, dan kemudian kita berikan 1 lagi, maka dia akan berpindah ke odd lagi, dan kita berikan 0, maka dia akan tetap di odd. Maka inputan itu bisa diterima karena dia berakhir itu di final state. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah untuk deterministic finite state automata. Jadi pada deterministic finite state automata ini dia terdapat tepat satu state untuk setiap input yang diberikan. Nah, berikut ini bisa kita lihat contoh dari DFA-nya. Jadi tepat untuk setiap input itu cuma ada satu step. Jadi di sini kita bisa lihat B menuju ke Q1, dan untuk A-nya itu menuju ke Q1. Sini B-nya ini
B-nya ini menuju ke Q2 dan untuk A-nya itu menuju ke Q1. Nah, seperti inilah yang dimaksudkan dengan deterministic finite state automata atau DFA. Nah, contohnya itu dia diberikan inputan string BA. Maka kita akan uji saja apakah inputan ini diterima atau tidak. Dia mulainya dari Q0, kita berikan input B berpindah ke Q1, berikan input A berpindah ke, dia tetap berada di Q1, kita berikan inputan B, dia berpindah ke Q2, kemudian kita berikan lagi input A, maka dia berpindah ke Q1. Nah, Q1 ini kan bukan state akhir, maka inputan string BA-nya ini tidak diterima. Nah, di sini ada contoh lainnya, pengecek bit 0 dan 1 genap. Jadi, di sini kita bisa melihat gambar mesin DFA dan tabel transisinya. Nah, maksudnya ini apabila kita berada di Q0, kita berikan itu input 0, maka dia akan berpindah ke Q2. Tapi apabila kita berikan input 1, maka dia akan berpindah ke Q1. Nah, berbeda lagi kalau kita itu mulainya dari Q1. Kita berikan input 0, maka dia itu akan berpindah ke Q3. Tapi apabila kita berikan input 1, maka dia berpindah ke Q0. Itulah maksudnya tabel transisinya ini. Dan di sini kita uji coba menggunakan beberapa inputan string seperti string 00. Nah, jadi di sini kita mulainya dari Q0, kita berikan input 0, dia berpindah ke Q2, kita berikan lagi input 0, dia berpindah ke Q0, kita berikan input 1, dia ke Q1, kita berikan satu lagi, dia berakhir di Q0, maka input stringnya ini diterima. Tapi apabila kita memberikan input 00111, kita uji coba, mulai dari Q0, kita berikan input 0, pindah ke Q2, kita berikan input 0 lagi, berpindah ke Q0, kita berikan input 1, dia pindah ke Q1, kita berikan input 1 lagi, berpindah ke Q0, kemudian untuk yang terakhir itu kita berikan input 1, dia berakhir di Q1. Karena dia itu nggak berakhir di final state, maka inputan 00111 itu ditolak. Begitu juga untuk input 010110, ini tidak berakhir di Q0, maka dia itu ditolak. Tapi untuk 010111 kita uji coba, kita berikan input 0, pindah ke Q2, kita berikan input 1, dia berpindah ke Q3, kita berikan input 0, berpindah ke Q1, kita berikan input 1, berpindah ke Q0, kita berikan input 1 lagi, berpindah ke Q1, dan terakhir kita berikan input 1, maka dia berakhir di final state Q0, maka input 010111 diterima. Kemudian yang berikutnya itu ada non-deterministic finite state automata. Jadi bedanya dari deterministic, NFA ini dia setiap inputnya itu dia bisa menuju ke beberapa state yang berbeda. Contohnya itu ada input C. Input C ini dia bisa membawa ke state yang berikutnya atau dia kembali lagi ke state tempat dia sebelumnya berada atau tetap berada di state-nya itu. Berbeda dengan deterministic atau DFA di mana setiap inputnya itu dia hanya menuju ke satu state tertentu. Jadi satu input itu dia nggak bisa membawa ke beberapa state yang berbeda. Itu untuk DFA. Kalau NFA ini dia suatu input yang sama bisa membawa ke beberapa state atau input yang sama ini bisa merubah ke state yang berbeda-beda. Nah, berikut ini contohnya. Seperti yang saya bilang tadi,
input yang sama bisa membawa ke beberapa state yang berbeda-beda. Contohnya itu kita lihat pada Q0, di sini ada input A, pada input A-nya ini dia bisa merubah state-nya itu dari Q0 ke Q1, tetapi dia juga bisa tetap berada di Q0. Nah, seperti itulah yang dimaksudkan dengan NFA-nya itu tadi. Sini bisa kita lihat juga tabel transisinya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat gambar dari NFA. Kenapa ini NFA? Karena bisa kita lihat pada state Q0 itu terdapat input A, di mana input ini bisa membawa ke beberapa state yang berbeda. Berbeda dengan DFA yang dimana setiap state itu hanya menuju ke suatu state tertentu, atau dia itu nggak bisa membawa, atau inputannya itu nggak bisa membawa ke beberapa state yang berbeda. Jadi kalau di DFA satu input ke satu state, tetapi kalau NFA satu input bisa ke beberapa state. Seperti yang bisa kita lihat di sini, Q0 terdapat input A, dia itu bisa membawa ke Q1 atau ke Q2. Nah, satu hal lagi mengenai NFA ini, pada NFA ini ia bisa mengalami perubahan tanpa menerima input apapun. Nah, dia itu dengan menggunakan epsilon atau inputan kosong, dia bisa mengalami perubahan. Jadi contohnya itu bisa kita lihat di sini. Sini dia misalnya kita berada di 1 yang paling ujung ini. Nah, kalau kita seandainya mau berubah ke 2, kita bisa memberikan inputan kosong atau epsilon, maka kita akan berubah ke 2. Begitu juga untuk yang seterusnya, misalnya kita berada di 2 yang ada di sini, yang ada di 2 dari 2 yang dari sebelumnya ini, jadi kan ini 2 yang pertama, kemudian ini 2 yang kedua. Apabila kita ingin berpindah ke 3, kita tinggal memberikan inputan kosong saja atau epsilon, maka kita akan berpindah ke 3. Begitu juga kita lanjutkan lagi, kita berikan lagi inputan kosong, berpindah ke 2, kita berikan lagi inputan kosong, dan berpindah ke 3, di mana ini merupakan final state-nya. Baiklah, jadi itu saja untuk penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.